Hai sahabat Bimba, perkenalkan nama aku Nurul Fariha. Aku motivator dari Bimba IOE Unit Kampung Baru. Hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat mengenai pengamatan motivator, pengamatan terhadap murid, pengamatan terhadap suasana kelas, dan pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yuk simak videonya. Motivator menyapa dan menyambut murid dengan senyuman, nada suara yang ramah, ceria, serta kontak mata yang hangat. Mengucapkan salam seperti selamat pagi, supaya murid merasa diterima dan dihargai sejak awal pertemuan. Pertemuan dengan menyapa murid dan memastikan koneksi internet serta perangkat berjalan dengan baik. Kemudian motivator mengajak murid untuk melakukan tepuk semangat dan yel-yel di Bimba untuk membangkitkan semangat sebelum memulai sesi belajar. Motivator menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang positif, memberikan pujian, dan menciptakan aktivitas yang interaktif serta menarik. Motivator juga memastikan bahwa setiap anak merasa didengarkan dan dihargai. Motivator mengajak anak dan berdialog dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan minat dan kesukaan anak, serta memberikan respon yang antusias terhadap jawaban anak menggunakan bahasa tubuh yang positif. Dan ekspresi wajah yang ramah juga membantu menciptakan komunikasi yang efektif. Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan pujian verbal seperti, "Wah, kakak rajin sekali, semangat kak!" Tos. Selain itu, motivator dapat menggunakan stiker atau bintang sebagai bentuk penghargaan tambahan untuk memotivasi anak. Motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak setiap kali anak menunjukkan usaha atau pencapaian dalam kegiatan belajar. Ini bisa dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan partisipasi anak secara terus-menerus. Ekspresi motivator harus ceria dan ramah. Sikapnya harus penuh semangat dan positif, serta penampilannya harus menarik dan profesional. Motivator juga harus menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam setiap interaksi dengan anak. Motivator harus mengatur kegiatan yang bervariasi dan menarik, menggunakan permainan lagu dan aktivitas interaktif yang menjaga perhatian anak, menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan fleksibel sesuai dengan minat anak, juga membantu menghindari kebosanan. Jawabannya ya, motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama, menggunakan teori bandul seperti 4HVK serta 4HVS, serta mengintegrasikan kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk memastikan proses belajar yang efektif. Ekspresi dan sikap murid pada saat bernyanyi dan berdialog dengan motivator biasanya ceria dan antusias. Murid mungkin tersenyum, tertawa, dan bersemangat mengikuti lagu dan percakapan. Mereka akan menunjukkan perhatian penuh dan partisipasi aktif yang mencerminkan rasa senang dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada kemungkinan bahwa beberapa murid terlihat murung, tidak ceria, atau tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti suasana hati, masalah pribadi, atau kurangnya minat terhadap kegiatan tertentu.
Penting bagi motivator untuk memperhatikan tanda-tanda ini dan mencari cara untuk membantu murid merasa lebih nyaman dan terlibat. Ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti, biasanya mereka penuh konsentrasi dan keingintahuan. Mereka mungkin ingin menunjukkan tanda-tanda kegembiraan ketika memahami materi baru atau menyelesaikan tugas. Anak-anak yang terlibat dengan baik akan terlihat fokus, senang, dan termotivasi, seringkali dengan senyuman atau sorak-sorak kecil sebagai tanda keberhasilan. Tidak semua murid mungkin mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Beberapa murid mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri atau mungkin memiliki minat yang berbeda. Motivator perlu mengawasi, mengenali, dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa setiap murid merasa didukung dan tertarik pada kegiatan. Ada kemungkinan bahwa beberapa murid merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat perkembangan atau pemahaman yang berbeda, atau kurangnya minat. Motivator harusnya memberikan bantuan tambahan penjelasan yang lebih ringan atau menyesuaikan tingkat kesulitan agar sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Beberapa karakter yang dimiliki oleh murid yang sudah saya amati di Bimba Ayueo. Yang pertama, murid ceria dan sangat aktif, selalu antusias dalam kegiatan kelompok, senang bernyanyi dan bermain, tetapi kadang mudah teralihkan perhatiannya. Yang kedua, murid pendiam namun cerdas, sering membutuhkan dorongan awal untuk berpartisipasi, tapi sangat teliti dan serius dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Yang terakhir, murid sangat sosial dan ramah, suka membantu teman-temannya dan cepat memahami instruksi, tapi kadang terlalu banyak bicara sehingga perlu diarahkan kembali. Suasana aman, nyaman, dan menyenangkan. Kelas dirangsang untuk memberikan lingkungan yang positif di mana anak-anak merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Aktivitas yang dilakukan selalu interaktif dan menarik. Pendekatan bermain sambil belajar yang membuat anak-anak antusias dan tertarik. Motivator magang yang melakukan observasi akan merasakan suasana yang harmonis dan penuh energi positif dengan anak-anak yang aktif berpartisipasi dan menikmati setiap kegiatan yang diadakan. Tidak ada paksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid Bimba Ayueo. Di kelas Bimba Ayueo, filosofi Bimba adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan, sehingga segala bentuk pemaksaan dan kekerasan bertentangan dengan prinsip institusi ini. Motivator Bimba Ayueo didorong untuk menggunakan pendekatan positif dan empati dalam membimbing anak-anak. Motivator dan murid melakukan kegiatan pembukaan yang menyenangkan. Ini bisa meliputi kegiatan seperti menyapa dan berkenalan, bernyanyi, membaca doa, dan melakukan permainan ringan untuk memulai hari yang semangat. Selama kegiatan ini, motivator membimbing murid-murid dalam berbagai aktivitas belajar yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan minat anak-anak. Kegiatan ini dapat mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, proyek kreatif, latihan membaca dan menulis, serta aktivitas yang merangsang pemikiran intrinsik kreativitas.
Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah latihan membaca dan menulis, serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Fokusnya adalah pada pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana murid terlibat secara aktif dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerisasi mereka. Pada kegiatan penutup, motivator dan murid biasanya melakukan refleksi atau kegiatan yang telah dilakukan. Ini bisa mencakup sesi berbagi di mana murid menceritakan apa yang mereka pelajari atau menikmati kegiatan hari itu, serta memberikan pujian dan penghargaan untuk usaha mereka. Selain itu, kegiatan penutup mungkin juga melibatkan menyanyi lagu penutup, membaca doa, dan memberikan tugas ringan untuk melanjutkan pembelajaran di rumah. Durasi kegiatan Bimba Interview yang ditetapkan oleh motivator adalah 40 menit, terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit privat. Sekian video aku hari ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa sahabat, bye-bye.